Anakku, kita sekarang masuk ke etika di dalam bekerja. Karena diharapkan nanti setelah kalian lulus dari SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga, harapan kita semua kalian mampu bekerja dengan baik sehingga akan bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di keluarga kalian. Artinya apa? Artinya kalau kalian nanti bisa bekerja dengan baik, maka insya Allah ekonomi keluarga kalian bisa akan bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan kalian menjadi motor di dalam keluarga. Hal ini tentu tidak akan bisa lepas dari etika kalian di dalam bekerja nanti. Anakku, kita akan mulai bahas etika di dalam bekerja, yaitu sikap positif dan etika di dalam bekerja di lingkungan kerja. Anak-anakku, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kalian nanti bekerja? Motivasi bekerja adalah yang pertama mencari uang, mencari maisha, mencari pendapatan untuk kehidupan kalian. Kemudian hubungan sosial, karena dengan bekerja kalian akan bergaul dengan orang-orang di sekitar lingkungan kerja kalian. Kemudian untuk bertumbuh dan berkembang. Artinya apa? Pengetahuan yang kalian belum tahu di dunia kerja, dengan kalian bekerja maka akan bertumbuh dan berkembang kalian di dalam kebudayaan, budaya, kebiasaan yang ada di dalam lingkungan kerja. Hak dan kewajiban. Untuk hak dan kewajiban, Anda berhak untuk diperlakukan dengan hormat. Tetapi kewajiban Anda memperlakukan orang lain dengan hormat pula. Yang kedua, Anda berhak untuk menyampaikan opini Anda, tapi juga Anda berkewajiban mendengarkan opini orang lain. Yang ketiga, Anda berhak untuk meminta kebutuhan Anda dalam rangka efektivitas, tetapi Anda berkewajiban untuk memperhatikan kebutuhan orang lain di dalam beraktivitas bekerja. Yang keempat, Anda berhak menentukan batasan-batasan yang beralasan. Dan yang keempat pula, Anda berkewajiban menghargai batasan-batasan orang lain. Anakku, ketika kalian bekerja nanti, punyailah rasa sense itu rasa memiliki, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sense of belonging. Dalam bahasa Jawanya adalah rasa handarbeni. Artinya apa? Kalian bekerja itu adalah tanggung jawab kalian, dan itu adalah bagian dari hidup kalian yang harus kalian cintai. Jangan bekerja semata-mata mencari uang sehingga hanya bersifat menggugurkan kewajiban saja. Tidak ada cinta di sana. Maka cintailah pekerjaan, karena itu adalah bagian dari hidup kalian bersama. Ketika kalian mampu mencintai pekerjaan, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan dari pekerjaan tersebut. Prinsip yang terakhir adalah pengembangan diri dan organisasi. Anakku, sekali lagi, kalian bisa saja berkembang optimal di dalam perusahaan. Kalian bisa bertumbuh secara maksimal di dalam berorganisasi di perusahaan. Karena di perusahaan orang-orangnya profesional, sehingga ketika kalian mau untuk berprofesional, maka perusahaan menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan diri kalian, baik secara diri maupun organisasi. Kemudian sikap di dalam beretika di tempat kerja adalah, yang pertama, sikap dibentuk dari beberapa hal. Yang pertama, usia, jenis kelamin, lingkungan budaya sosial, pendidikan, dan pengalaman. Dari kelima jenis hal ini akan membentuk sikap kalian. Maka jadilah orang yang dewasa ketika memang umurnya sudah dewasa. Jangan kalian tetap menjadi anak-anak ketika umurnya sudah dewasa. Demikian juga anak-anakku, bergaulah dengan orang-orang yang dewasa, yang lebih dewasa, sehingga juga nanti kalian akan bisa tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Demikian juga jenis kelamin akan menentukan sikap, lingkungan budaya dan sosial yang ada di diri kalian, pendidikan kalian, dan pengalaman pergaulan kalian. Selalu kembangkan sikap positif Anda, anak-anakku. Nah, untuk mengembangkan sikap positif,
perlu dipahami apa yang Anda lihat dan apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar dan apa yang Anda renungkan, dengan siapa Anda bergaul. Ketika kalian melihat yang baik, mendengar yang baik, dan berkumpul dan bergaul dengan baik, maka kalian akan selalu berpikiran positif. Faktor penghambat berpikir positif adalah perilaku orang lain yang jelek, lingkungan kerja yang negatif, pandangan negatif dari dunia kerja, kemudian perubahan lingkungan yang kurang mendukung, pengalaman masa lalu yang buruk, kemudian bisa berasal juga dari keturunan. Maka dari itu anak-anakku, dari keenam hal ini, tolong kalau ada pada diri kalian, baik 1, 2, atau bahkan mungkin banyak yang berada dalam diri kalian, buang segera jauh-jauh agar kalian senantiasa bisa berpikir positif. Pertanyaan kecil tentang hidup anak-anakku. Apakah beberapa orang memang terlahir menjadi orang yang selalu berpikir positif, ataukah itu karena sebuah pilihan? Silahkan direnungkan oleh kalian. Ulangi lagi, apakah beberapa orang memang terlahir menjadi orang yang berpikiran positif, ataukah itu karena sebuah pilihan dari orang yang menjadi berpikir positif? Anakku, coba kita pilih tas ini. Jika ada peluru menuju ke kita, apakah kita akan menghindari peluru, ataukah kita menjadi orang yang anti peluru? Atau artinya kita tetap telanjang, tidak menggunakan pakaian anti peluru, tapi kita selalu menghindar, ataukah kita menggunakan pakaian anti peluru walaupun tertembak itu tidak menjadi masalah? Tentu harus kita pilih anak-anakku. Kalau kita menghindari peluru, suatu saat kita akan kena peluru. Karena tidak selamanya kita mampu menghindar dari sebuah masalah. Dan bukan merupakan sifat yang jantan ketika kita selalu menghindari masalah. Yang paling baik adalah jadilah kebal terhadap peluru. Artinya walaupun bolak-balik tertembak, karena kita tebal, kita akan jauh lebih fight. Bagaimana agar kita kebal terhadap peluru? Kita harus belajar untuk menjadi kebal terhadap masalah kita. Saudaraku, anti peluru berasal dari perubahan diri. Kalian harus betul-betul semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin berubah, sehingga masalah-masalah yang kalian hadapi akan selalu dapat terselesaikan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan perubahan diri menjadi seorang yang anti peluru. Mulai dari pikiran, sikap, dan perilaku. Mulai dari sekarang dan dari hal-hal yang kecil. Anakku, tentukanlah perilaku Anda agar menjadi orang yang baik. Ketika ada stimulus, respon itu adalah orang-orang yang reaktif. Namun orang-orang yang bertanggung jawab adalah ketika ada stimulus, kita pilih cara penyelesaiannya, kemudian kita baru selesaikan masalah. Anak-anakku, pengaruhi lingkungan dengan tebarkan senyum, temukan positif dalam negatif, fokus terhadap kebaikan setiap harinya, perbanyak mengucapkan tolong dan terima kasih, perbanyak empati kepada orang lain, perilaku kita selalu kita evaluasi, dan perbanyak untuk memuji dan berterima kasih kepada orang lain. Rubah cara berpikir Anda, bagaimana cara mengatasi itu ya, dan seterusnya. Kelihatannya saya tidak bisa mengerjakan itu. Ini semua terlihat menarik. Kemudian lawannya hari esok nampaknya akan berbeda. Bos saya ini sungguh menyebalkan, tapi kelihatannya kepala saya makin lama makin pusing. Itu adalah kalimat-kalimat yang nanti justru akan menghambat semuanya. Tetapi ketika kita berpikir ini sesuatu yang sangat menarik untuk saya, maka besok kelihatannya akan lebih baik. Itulah stimulus dari pikiran. Ketika kita akan mendapatkan kebaikan, maka berusahalah kita untuk lebih tertarik kepada setiap apa yang menghampiri kita. Anak-anakku, hati-hatilah
dengan renungan pikiran kalian. Jika kalian berpikir bisa ataupun kalian berpikir tidak bisa, bisa saja itu nanti akan terjadi. Ketika Anda berpikir bisa, hari ini adalah hari yang indah. Namun ketika kalian berpikir tidak bisa, hari ini pasti menyebalkan untuk kita semua. Berpikir positif, perbanyak kata-kata positif dalam pikiran Anda, visualisasikan apa yang ingin Anda capai, afirmasikan apa yang ingin Anda capai, buang mental block atau mental hitam dalam diri Anda semua. Terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai sebuah kata penutup, anak-anakku, apa yang kalian dapat di hari depan adalah apa yang kalian pikirkan dan usahakan di hari ini. Karena apa? Hari depan adalah hari yang merupakan panenan untuk kalian ketika kalian menanam hari ini. Sehingga anakku, hari ini adalah panenan dari kalian apa-apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu. Maka ketika kalian berpikir positif, bekerja positif, berkata-kata positif, maka insya Allah di hari depan kalian akan mendapatkan hal-hal yang positif. Selamat berjuang, tetap semangat di dalam dinamika yang kurang menyenangkan ini. Semoga pandemi di negara kita akan segera berlalu sehingga kita bisa bertemu dan bersua, bercengkrama di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga di hari-hari depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.